masuk setelah informatika itu. Iya. Berarti nggak ada passion lah ya? Nggak ada passion sama sekali. So berarti salah jurusan nih. Sebenarnya. tapi berprestasi ya. Akhirnya gimana menjadi duta kampus UBP? Nah, untuk menjadi seorang Natasha yang sangat berani ini, tentunya saya nggak jauh dari dukungan orang-orang terdekat ya kan. Ya. Kebetulan dari duta kampus UBP ini tuh mendapat undangan ya dari Duta Pendidikan di Jawa Barat. Saya menjadi delegasi di Duta Pendidikan Jawa Barat ini. Saya lebih membawa Karawang ya sih kan daripada UBP Karawang ya. Ketika memang nanti udah menjadi duta pendidikan, apa itu programnya? Nah, kalau saya sendiri, saya ngambil advokasi Jago AI. Advokasi Jago AI. Betul. Selamat datang di Binet Talk, Better Internet, Better Life. Halo wargi Karawang dan Binet Lovers dimanapun berada, kembali lagi di Binet Talk, Better Internet, Better Life dan Binet asli Karawang. Tentunya masih bersama saya Aldi Depeng dan hari ini saya ditemani oleh seorang yang sangat spesial, luar biasa, masih muda tapi sangat inspiratif. Beliau adalah Duta Kampus UBP Karawang 2025, luar biasa. Beliau juga adalah salah satu finalis Duta Pendidikan Jawa Barat 2026. Langsung aja kita sambut. The one and only, please welcome Natasha Eka Nanda Sonia Putri. Gimana, Natasha, sehat? Alhamdulillah sehat, luar biasa ya. Duta kampus, dan Duta Pendidikan nih, calon Duta Pendidikan, finalis ya, Duta Pendidikan, luar biasa banget. Kak, terima kasih udah mau datang ke Binetalk ya, program ngobrol-ngobrol sama orang inspiratif. Di tengah kesibukannya beliau menyempatkan hadir nih untuk bisa sharing dengan masyarakat Karawang di Binetalk ya. Luar biasa, thank you ya Kak ya. Yang pertama sih yang mau saya tanya adalah dari perjalanan Kak Natasha sebelum menjadi duta ini, sebelum menjadi duta kampus, sekarang finalis Duta Pendidikan, backgroundnya apa? Lalu kenapa bisa menjadi duta kampus, bahkan sekarang menjadi finalis Duta Pendidikan Jawa Barat? Boleh diceritain, ini juga saya spill dulu ya sebentar. Saya spill dulu bahwa prestasi unggulannya pun Kak Natasha ini banyak juga ya gitu ya. Ada silver medal ILE IID kategori Junior Inventor gitu ya. Inovasi AI teknologi for classification of medical drugs within global legal standard. Keren banget. Duta Kampus UBP Karawang, mahasiswa berprestasi UBP Karawang, penerima beasiswa Karawang Cerdas. Sama dong kita. Wah, luar biasa. Keren banget. Pokoknya ntar kita bahas. Beliau juga punya keahlian coding ya, pemrograman Python, terus juga desain UI UX, web development, keren banget. Mentoring. Wah. Boleh. Coba. Sebetulnya perkenalan terlebih dahulu, siapa sih Natasha Eka Nanda Sonia Putri ini? Baik, sebelumnya izin Kang ya memperkenalkan diri. Saya berasal dari lulusan pondok pondok pesantren. Dari SMP sampai SMA tuh saya mondok kan ya. Di pesantren tuh kan banyak banget sebenarnya, kita bisa explore juga apapun itu, termasuk kita bisa ikut kayak simak UI, karena kan pondoknya juga menyediakan kan ya, suka ada beberapa universitas yang datang ke pondok, yang sosialisasi ya. Betul sekali. Ada bazar kampus juga kan di sana. Sebelumnya aku tuh nggak pernah ada kepikiran buat gap year kan, setelah lulus dari pondok aku pengen langsung masuk kuliah aja. Sempat gap year ya? Sempat gap year ke kampung Inggris. Setahun. Kampung Inggris ya? Oh iya nih, saya juga ngeliat nih, sempat ke kampung Inggris. Betul. 2022 ya? Iya. Kebetulan tahun 2022 itu kan aku lulus ya. Aku kira aku bakal langsung masuk kuliah. Aku nggak nengok sih, simpelnya pengen masuk ke univ swasta di Jogja yang terkenal itu Islam. Ya nggak apa-apa sih, sebut aja. Universitas Islam Muhammadiyah. Universitas Indonesia. Islam Indonesia. Jogja, ya.
UII ya. UI. Betul di situ. Cuman aku kira kan lingkungannya juga mendukung ya dengan background aku yang pondok. Tapi ternyata orang tua nggak kasih izin. Ternyata akunya langsung dikirim ke kampung Inggris. Kampung Inggris. Itu siapa yang mau tuh? Orang tua yang minta. Orang tua yang rahim. Orang tua yang menentukan jalannya pendidikan aku. Wow, berarti orang tua tuh udah punya konsep sendiri sama pendidikan aku. Even aku punya board sendiri. Gitu. Mereka kirim aku ke sana, ternyata di sana enjoy. Jatuhnya malah belajar sambil bermain. Belajar sambil bermain. Sebenarnya di pondok itu kan udah ada background bahasa Arab sama Inggris ya, karena bahasa sehari-hari di pondok pakai itu. Cuman Inggrisnya tuh kurang kan, makanya dimasukin ke kampung Inggris. Ya, di kampung Inggris cuma gak lama sih, 6 bulan. Ya lama sih, lumayan ya. Juli sampai Desember 2022. Di kampung Inggris. Di Kediri ya itu ya. Di Kediri. Long story short, itu kan masih ada pulang kan ke rumah akhir Desember tuh tahun 2022 pulang ke rumah karena dapat inspirasi dari tutor-tutor di sana kan bahwa abroad itu semudah itu loh. Melihat aku backgroundnya anak kampung Inggris kan dulunya, jadi kayak oh relasi aku banyak dengan tutor-tutor yang bahkan ada yang udah pergi ke Aussie juga. Itu bikin aku menggebu-gebu lagi, bersemangat lagi buat kayak kayaknya aku bisa deh studi abroad. Di situ lingkungan berpengaruh ya. Betul sekali. Ternyata portofolionya lah ya, experience pengalamannya udah luar biasa. Betul ya. Sekali. Lingkungan itu ya. Betul sekali. Nah, di akhir tahun itu kan di rumah berarti awal tahun 2023 sampai pertengahan itu kan masih gap ya, masih ada waktu 6 bulan lagi. Di gap year itu aku mempersiapkan banyak hal, termasuk aku ikut pelatihan kayak IDP, termasuk konsultasi IDP. IDP tuh kayak student exchange, studi abroad yang kayak gitu, mirip-mirip kayak Scholars. Mirip-mirip sama Scholars. IDP aku konsul ke lembaga-lembaga itu buat bisa ikut ya Kak. Aku prepare juga mulai dari tes TOEFL dan lain sebagainya. Goalsnya aku studi abroad, pokoknya aku studi abroad aja. Setelah gap year itu aku nggak mau tahu, aku harus pergi studi abroad. Gitu, karena aku merasa TOEFL-ku bagus, masih bisa diasah lagi untuk sampai ke tahap IELTS. Jadi di situ fokus. Ternyata di situ itu di tahun itu tuh menjadi titik terendah buat aku. Orang tua tuh nggak kasih izin kan ya buat studi abroad. Mereka masih nggak percaya. Ya maksudnya terbebani lah ya. Maksudnya stres, maksudnya depresi lah. Iya, aku sempat udahlah, gak usah kuliah aja, mending kerja aja. Gitu. Ada mikir gitu juga. Terus padahal sebelumnya memang tujuannya kuliah nih, pengen kuliah gitu. Tujuannya pengen kuliah. Dan akhirnya sempat depresi dan karena yaitu ya orang tua gitu ya dan lain-lain, karena mungkin beda pendapat akhirnya sempat kepikiran kerja. Iya. Tapi jiwa pengen belajarnya tuh ada terus. Masih ada dan pengen terus belajar. Request kan ke orang tua. Mungkin kalau di Bandung yang lebih dekat bisa nggak ya? Ternyata tetap nggak bisa. Harus di Kerawang. Masuklah ke Unsika. Tapi di Unsika tuh walaupun jalur mandiri nggak masuk. Jalur mandiri juga nggak masuk. Waduh. Karena waktu itu pilihannya hubungan internasional sama teknik informatika. Gitu. HI itu fakultas saya tuh. Fisip kan? Iya. Saya akhirnya nggak masuk ya di Unsika ya. Iya. Melihat swasta yang UBP itu masih buka kan ya pendaftarannya? Iya, masih buka. Kebetulan tanya-tanya ke saudara juga kan, ada yang di UBP. Udah tanya-tanya, ternyata ada nih jurusan informatika. Soalnya orang tua juga mengarahkan katanya ambil yang berhubungan sama komputer aja. Karena dari bahasa udah di shaping, terus sekarang tinggal teknologinya. Gitu. Ya udah berarti itu konsep yang luar biasa ya, maksudnya mapping ya. Jadi memetakan bahwa maksudnya saya mengambil insight bahwa ternyata orang tuanya Kak Natasha aware terhadap pendidikan anaknya, sehingga
dipetakan gitu, maksudnya dipetain gitu. Iya. Bahwa tadi keren banget sih bahasanya dulu, baru teknologinya itu keren sih, bagus gitu. Tapi walaupun ya macam-macam ya orang ya, Iya. treatmentnya orang tua terhadap anak. Betul. Bisa jadi kamu kan ada juga yang dia hobi gaming tapi bisa bahasa Inggris ya. Iya. Ya macam-macam lah gitu. Cuman ini saya dapat insight juga nih, keren-keren. Terus Kebetulan kan masuk informatika tuh ternyata lebih ngoding ya Kak daripada Ya. teknik informatika dan sistem informasi itu beda jauh Iya, sebenarnya. iya. Walaupun masih sama-sama lah ya, kalau satu sistem fakultas. informasi lebih kuat di apa ya? Kalau sistem informasi itu lebih kayak ke desainnya sih Kak. Desainnya, Tampilannya UI, UX. iya betul, lebih kuat di UX-nya. itunya. Kalau Ya user interface sama user experience-nya ya. Betul. Lebih ke situ ya. ya beda dengan informatika. Iya, Kalau iya, informatika kan lebih ke ngoding ya. Paling. Awalnya aku kira ini bakal berat banget, ini bakal membosankan. Tapi kebetulan Sorry, aku punya ada passion nggak di situ kan asasnya? to be honest nggak sama sekali. Karena background pondok tuh SMA kan ya, jarang pegang laptop juga, apalagi kan Maksudnya at least waktu SMA tuh suka kayaknya ini gimana sih cara bikin aplikasi gitu? Nggak ada kepikiran di situ. pernah tapi nggak pernah ngulik kalau Nggak. itu tuh harus ngoding gitu loh. Baru tahu ngoding tuh bener-bener masuk setelah informatika itu Iya, gitu. iya. Berarti nggak ada passion lah ya? Nggak ada passion sama sekali. So berarti salah jurusan nih. Sebenarnya. tapi berprestasi ya. tapi Gimana? Tapi di balik itu awalnya semester 1 sampai semester 3 tuh aku jadi mahasiswa kunang-kunang, kuliah Kunang-kunang. nangkring. Oh, oke. Kuliah nangkring, kuliah nggak nangkring. karena nggak sesuai passion. Betul. Tapi untungnya aku kenal beberapa dosen juga yang emang bisa bantu backup, dan beberapa dosen pun tahu kualitas aku yang backgroundnya bahasa Inggris ya kan. Dulu aku diketemukan sama dosen yang alhamdulillah aware banget sama kemampuan bahasa Inggris aku Ya, dibandingkan dengan mahasiswa yang lain. Keren. Jadi diikut sertakan lomba-lomba BSI, Oke, debat yang kayak gitu. Oke. Debatnya bahasa Inggris. Debatnya bahasa Inggris Waduh, juga. serem banget ya. Gak menang waktu itu. Tapi Buat dari saya- situ lah. Maksudnya serem tuh dalam artian buat saya, mengerikan gitu, keren, maksudnya keren. Iya, tapi dari situlah saya jadi apa ya, merasa mungkin saya nggak terlalu passion ya di bidang informatikanya, tapi saya bisa mengembangkan pengetahuan saya di informatika itu dalam menggunakan bahasa Inggris. Jadi dikombinasi gitu. Keren. Itulah. Dan ya maksudnya di teknik informatika pun ya intinya di dalam ngoding ya, Python apapun ya, misal JavaScript itu kan rata-rata at least saya pernah buka Visual Code ya. Iya, Itu bahasa Inggris kan. iya betul. Walaupun bisa nggak digantikan ya? Pakai Bisa bahasa diganti Indonesia? pakai bahasa Sunda pun bisa kan? Bisa ya, cuman maksudnya dari apa sih namanya? Ya codingnya. Iya. Itu kan bahasa Inggris kan? Aslinya iya. Iya kan? Mm-mm. Template-nya juga kebanyakan kan bahasa Inggris ya kan? Iya, maksudnya itu sih maksud Iya. saya. So ya, jadi sebenarnya mendukung gitu ya bahasa Iya. Inggris, kemampuan bahasa Inggris terhadap ya tadi ya teknik informatika Betul. dan segala turunannya. And Betul then sekali. Dan awal tahun di awal semester 4 Oke. saya kan anaknya anti sosialisasi gitu ya kan. Males lah kalau untuk cuman chit-chat kenal buat kayak kenal tahu doang. basa-basi dan Basa-basi lain kan. ya maksudnya Kecuali kalau penting-penting banget. Nah, itu justru menurut saya bagus sih. iya. Ya kan, maksudnya skala prioritas Tapi dari gitu. situ aku tuh kan nggak punya relasi sama sekali ya kak. Maksudnya nggak kenal siapapun Oh, impact-nya itu ya. IPK itu. Tapi untungnya ya ada dosen yang aware sama aku gitu loh. Oh kan atasnya punya potensi nih. Punya potensi Oke. gitu. Sampai di awal itu tuh dosen itu tuh beliau selalu kayak wanti-wanti, "Neng, nanti ikut ya buat ikut hima gitu. Nanti biar kamu aktif dan sebagainya gitu." Oke. Nah, dari situlah Lalu aku ikut akreditasi. Kan di kampus suka ada akreditasi gitu ya kan. Untuk pertama kalinya aku ikut itu akreditasi. emang bagus tuh, betul. Maksudnya memang kampus cari mahasiswa yang potensi gitu ya. Maksudnya menyeleksi mahasiswa yang punya potensi sehingga bisa jadi akreditasi tuh. Betul. Dari beliau lah, dari dosen itu, aku jadi ikut akreditasi dan kenal dengan banyak dosen sampai dekan pun kenal ya sama aku kan. Long story short, next semester
Kebetulan Pak Dekan itu jadi dosen mata kuliah aku. Oke. Nah, disitulah aku mulai dikenal dan mulai aktif untuk ikut penelitian. Oke. Aku kira cuma penelitian sama dosen ya, seperti yang kakak tahu lah ya, kalau penelitian sama dosen seperti apa. Tapi ternyata enggak. Di sini aku menemukan sesuatu yang berbeda daripada penelitian dengan dosen yang lain. Yang lain, oke. Karena dosennya tuh dari abroad ya, Kang. Oke. Dosennya tuh lagi postdoc di Korea Selatan. Wow. Dosen UBP juga kan. Sorry, postdoc itu apa sih? Postdoktoral. Oh, Ya. itu apa? Setara dengan profesor. Oh, Lalu oke, profesor. oke. Seperti itu. Akhirnya disitulah diajak untuk penelitian sehingga ternyata beda nih gitu ya. Iya. Jadi intinya kesimpulannya Kak Natasha ini banyak banyak yang bisa diambil dari situ. Betul. Jadi pelajaran, Iya. insight baru. Jiwa menggebu-gebu pengen studi abroadnya ada lagi dong, Kang. Ya. Oh, sempat terkubur tuh ya. Iya, karena kan semester S1 kan cuman di UBP. Iya. Di lingkup kecil aja ya, Kang ya. Hmm. Gak bisa nih, S2 harus studi abroad. Walaupun saya berasal dari kampus yang kecil, tapi saya mampu. Karena ya dukungan kuat dari dosen ini ya, Kang ya. Kebetulan suami istri juga dosennya. Dosennya? Masya Allahnya dari UBP juga, terus UBP juga. kuliah di sana dua-duanya. Oke. Jadi tinggal di sana juga. Oke. Jadi Udah punya mendukung anak juga banget di ya? sana. Iya. Jadi kayak itu yang bikin semangat saya tuh ada lagi untuk studi abroad. Gitu, Kak. Oke. Nah, dari situ Boleh lah. tuh disapa. Halo, misalnya. Halo, Assalamualaikum Ibu Ina, Pak Chandra, Ibu Ina, Pak Iman. Semuanya untuk dosen-dosen yang sudah sangat berperan dalam hidup saya, terutama Pak Iman Sanjaya. Beliau yang mengetahui, yang aware sama potensi yang ada di diri saya. Bahkan Wow. sayanya aja nggak notice gitu Ya. kalau saya tuh punya potensi gitu loh, Kang. Luar biasa. Gitu. Halo, Pak. Oke. Ya. Akhirnya gimana menjadi duta kampus UBP nih? Nah, untuk menjadi seorang Natasha yang sangat berani ini, tentunya saya nggak jauh dari dukungan orang-orang terdekat ya, Kang. Ya, pernah dengar kata-kata ini baik kalau nggak salah ya. Dia sempat bilang, jangan berbanggalah ketika namamu besar di tempat yang besar, tapi berbanggalah engkau ketika ingin besar di tempat yang kecil. Gitu. Iya. So sebenarnya kalau kita bicara universitas di Karawang ya, yang mungkin kalau sekarang barometernya kalau di Indonesia mungkin masih kurang terdengar ya. Kalau menurut saya sih gimana orangnya ya, gimana potensi orangnya ya. Oke, lalu gimana si duta kampus ini bisa jadi duta kampus nih UBP Karawang? Nah, berawal dari lagi-lagi Pak Iman ya. Oke, Pak Iman ini. Pak Iman yang tahu potensi saya, beliau bilang untuk, ayo Neng, kamu kayaknya boleh deh ikutan duta kampus ini. Termasuk Pak Chandra dan Bu Ina Ya. via WhatsApp, Ya. kami punya grup tertentu kan ya untuk komunikasi. Beliau-beliau itu selalu bilang kayak, ayo ikut lomba ini, ayo ikut lomba itu. Beliau-beliau itu aktif sekali untuk memberitahu informasi prestasi lomba dan lain sebagainya. Oke. Saya coba-coba ikut ini, ikut itu. Sampai ternyata sebelum jadi duta kampus tuh saya ikut remaja budi pekerti di ya tingkat nasional. Kebetulan itu audisinya ada di Bali ya, cuman audisi tahap satunya kami online. Itu nggak lolos, Kang. Itu nggak bikin semangat saya patah ya, karena saya yakin masih banyak kok lomba-lomba nasional internasional lainnya yang bisa saya gapai. Termasuk ikutan duta kampus. Awalnya saya nggak berharap untuk menjadi seorang duta kampus ya. Inisiasi kan atas ya, atau ada info dari Pak Iman sehingga Ada info dari Pak Iman untuk mengikuti. ikut nih, Iya. peserta lah. Betul. Dan kebetulan dia masuk. Oke. Alhamdulillahnya. Dan kalau boleh tahu nih, ngapain sih duta kampus tuh, maksudnya untuk achieve itu harus ngapain gitu? Kalau kami sih tanggung jawabnya lebih kayak ke sebagai ini ya, Kang. Ini ya, ibarat maskotnya kampus UBP gitu ya. Betul sekali. Harus mencerminkan gitu. Talent. Ya. Ya. Oke, jadi image-nya ya, maksudnya image UBP itu seperti ini ya, bahwa perwakilannya ya duta kampus inilah yang mencerminkan bahwa UBP itu seperti Betul ini. sekali.
Untuk achieve-nya apa waktu itu bikin program kah, presentasi Kalau ini apa sendiri gitu? nggak ada sih Kang. Nggak ada. Tapi Voting. yang penting kami mau untuk terus berkembang. Oke. Waktu interview duta kampus itu Oh, interview. ada tahap Ada interviewnya. tahap interview. Oke, nice. Tepuk tangan buat Kak Natasha. Mantap. Lalu sekarang ke duta pendidikan. Gimana ceritanya tiba-tiba ke duta pendidikan? Ya sebenarnya kalau dari proses pengalaman Kak Natasha udah sangat mumpuni ya. Tadi sedikit banyaknya kita udah tahu. Ya sangat cocok sebetulnya untuk bisa terjun ke dunia pendidikan atau menjadi duta pendidikan gitu. Gimana? Apa yang nge-trigger jadi finalis duta pendidikan? Apalagi sekarang Jawa Barat nih. Gimana tuh? Boleh ceritain. Sebelum ikut duta pendidikan itu kan saya harus merasa secure ya Kang. Harus merasa secure, oke. Merasa secure Ya. terhadap diri sendiri kan. Oke. Termasuk apa-apa yang saya ikuti, lomba-lomba diantaranya ada lomba internasional, juga ada student mobile Oke. yang dari Tokai University. Mhm. Itu yang bikin saya semakin semangat untuk meraih prestasi ke depannya dan juga bisa membentuk generasi muda di Jawa Barat tuh mau melek akan pendidikan. Gitu. Kebetulan dari duta kampus UBPI ini tuh mendapat undangan ya dari duta pendidikan di Jawa Barat. Oke. Saya menjadi delegasi. Oke. Namun lebih tepatnya di duta pendidikan Jawa Barat ini saya lebih membawa Karawang ya sih Kang daripada UBP Karawang ya. Itu bagus sih. Betul. Tapi UBP-nya setuju nggak itu? Ya bagus juga sih. Iya. Yang penting kan saya anak UBP. Iyalah. Penting mahasiswa UBP nih. Iya. Oke. Kebetulan kan suratnya juga ke UBP ya. Ya. Saya menjadi delegasi bukan berpasangan ya Kang. Bukan sama pasangan saya yang Jadi, duta kampus itu. duta kampus. Melainkan siapapun yang mau untuk menjadi delegasi. Jadi individu ya? Iya, individu. Karena di sana juga belum tentukan menang ya. Mhm. Karena bukan emang sepasang. Ya. Prosesnya cukup lama kan, dari bulan Desember lalu. Saya bolak-balik Bandung ya, lumayan berapa kali gitu. Sering ya? Iya, untuk audisi tahap 2. Awalnya online ya, audisi tahap 1 online, audisi tahap 2 offline. Ada talent show dan lain sebagainya, sampai diputuskanlah menjadi 60 finalis dari 300 lebih peserta di Jawa Barat. Jawa Barat. 300 lebih. 300 lebih. Sampai 60 finalis. Sampai 60 finalis. Sampai 60 Dan sekarang di 60 nih kan Di atasnya. 60, betul sekali. Wow. Seleksinya saat itu apa? Talent show. Interview dan Interview. lain-lain. Interview di audisi tahap 1 ada, di audisi tahap 2 pun ada. Wow. Talent show di Talent show di umum sih Kang, lebih kayak ke gedung. Oh. Gedung umum. Jadi kebetulan di situ lagi ada pasar batik ya. Oke. Pasar batik si Jawa Barat gitu. Waktu itu apa kan atasnya? Talent show. Aku lebih ke storytelling English sih. Oke. Iya, lebih ke storytelling. Keren banget. Berarti show tuh di atas panggung ya. Storytelling pakai bahasa Iya, Inggris. Pakai bahasa Inggris. Wah. Kira pakai bahasa Sunda gitu kan, Jawa Barat gitu. Udah banyak. Udah banyak Udah ya. banyak. Bedanya apa nih? Ya maksudnya intinya nyari keunikan nih. Nyari maksudnya ya bagus banget memanfaatkan potensi kan? Betul. Iya. Ingin yang berbeda dari yang lain kan ya Kang ya? Iya. Harus berbeda. Iya. Gitu. Jadi kalau kata Panji Pragiwaksono sih sedikit berbeda itu lebih baik dibanding sedikit lebih baik. Dan saya sih sejauh ini sangat setuju karena memang kalau kita mencari telur bebek di antara telur ayam kan pasti ke notice nih, pasti ini beda sendiri nih gitu. Iya. Betul. Gitu sih. Jadi kita tidak melihat mana telur ayam yang lebih baik ketika memang ada telur bebek di situ. Iya. Karena kan notice-nya ke situ. Jadi at least orang aware dulu terhadap kita gitu. Sehingga kita show off entah itu dari sisi bakat ataupun skill lainnya gitu. Betul sekali. Akhirnya sekarang udah ada di Masuk. fase 60 besar, Iya. 60 finalis Duta Pendidikan Jawa Barat 2026. So berarti apa nih persiapan Natasha sekarang yang akan dihadapi ini sehingga menjadi Duta Pendidikan Jawa Barat 2026? Banyak sekali rangkaiannya, diantaranya kami mengikuti berbagai kegiatan online, offline,
Kalau offline sendiri, ya itu tadi seperti yang disebutkan, sempat ada di akhir Desember, kami ada photoshoot ya Kak. Photoshoot itu harus ke Bandung untuk kegiatan media sosial kami kan ya. Mantap. Untuk publikasi sosial media kami dan lain sebagainya. Kami harus photoshoot ke Bandung. Terus setelah itu di Januari full sama Duta Pendidikan Jabar Online Camp. Itu kami mendapatkan banyak insight dari Duta Pendidikan Jawa Barat. Pembelajaran, pembekalan untuk kedepannya nanti seperti apa dan lain sebagainya. Termasuk ada social media challenge. Social media challenge gimana tuh? Mengangkat isu-isu yang sedang hangat. Ya betul sekali. Dan akhirnya ditanggapi lah oleh finalis ya? Semua finalis ya. Wah keren. Juga harus bikin video profile lah. Video profile. Video profile. Kebetulan tugas terakhir sebelum saya ada di Binet ini, kemarin itu saya baru menyelesaikan video profile. Ya, itu semuanya waktu pengumpulannya serentak, waktu uploadnya pun serentak. Jadi video profile itu apa yang di highlight gitu? Tujuannya apa? Kalau saya pribadi yang di highlight itu advokasi saya ya. Advokasi itu apa sih yang bakal saya berikan, kontribusi apa sih yang bakal saya bawa ya untuk nanti sebagai Duta Pendidikan Jawa Barat. Mantap. Seperti itu. Apa itu? Itu udah diupload di YouTube loh kan? Udah diupload di YouTube ya? Iya. Jadi publish ya? Iya. Ntar bisa dicek juga. Ntar saya simpen linknya di deskripsi. Betul. Apa itu yang akan dijalankan ketika memang nanti udah menjadi Duta Pendidikan? Apa itu programnya? Nah, kalau saya sendiri, saya ngambil advokasi Jago AI. Advokasi Jago AI. Betul. Ini saya suka yang berbau AI saya suka nih. Apa itu? Coba boleh deskripsikan nggak? Advokasi Jago AI. Gimana? Jago AI, simple kan? Jago AI. Jago AI, simple dan eye catching. Maksudnya bukan eye catching, maksudnya saya sih setelah dengernya menarik ya. Ntar saya langsung, Jago AI gimana nih? Apa nih gitu? Sebenarnya Jago AI itu singkatan dari jangan kagok pakai AI ya. Jangan kagok pakai AI. Jangan kagok pakai AI. Jago. Kalau pakai AI, pakai sekalian. Kalau enggak sekalian. Enggak sekalian. Ya kalau jadi ketinggalan. Jangan kagok ya. Iya. Karena kan menurut data ini ya kan, Kementerian Teknologi dan Digital mengatakan bahwa katanya jangan takut dengan teknologi, bahwa justru takutlah pada manusia yang tidak siap dalam menggunakannya. Gitu kan? Ya kalau kita nggak pakai AI, kita nggak mau terima teknologi yang baru, kita pasti bakal tertinggal. Jadi makanya jangan kagok nih. Jangan kagok pakai AI. Nah di sini sendiri kan, saya lebih ke membantu pelajar di Jawa Barat, khususnya SMP dan SMA di Jawa Barat ya. Karena kan seperti yang kita tahu, pelajar SMP itu kan masih perlu untuk dibangun fondasinya ya. Kalau mereka dari sekarang aja udah pakai AI cuman buat jalan pintas, kesananya mereka bakal jadi konsumen yang pasif. Nah sedangkan untuk SMA kan mereka udah cukup ngerti juga ya Kang ya penggunaan AI itu. Kita cuma perlu membantu meluruskan mereka. Ya dimana AI itu bukan untuk tempat menyalin aja, bahkan harusnya AI itu untuk melakukan riset, inovasi dan lain sebagainya. Karena itu kan penting juga ya Kang untuk dunia perkuliahan. Terbantu banget. Wah, AI, kehadiran AI di dunia kerja, pendidikan, itu sangat berdampak sih. Betul sekali. Kalau di dunia kerja ya produktivitas, lebih efisien, lebih efektif. Betul sekali. Keren banget, apalagi di dunia pendidikan ya. Betul. Sekarang informasi sangat gampang digapai ya, sangat gampang, mudah banget gitu buat dicari, buat di-explore ya. Betul. Apalagi dengan adanya AI, praktis banget gitu. Betul. Praktis banget, luar biasa. Keren AI, apalagi sekarang saya jujur ya bangga gitu ya, ada Kanatasya gitu ya, masih muda tapi juga menyuarakan lah, ibaratnya sosialisasi ya, memberikan insight terkait AI gitu ya, dengan program Jago AI ini gitu. Ini keren sih. Terus apa
next step gitu ketika memang udah jadi duta kampus, apa yang langsung bakal dijalankan gitu? Apakah sosialisasi audiensnya ke siswa kah, mahasiswa kah, atau masyarakat umum kah, gimana tuh? Kalau untuk advokasi saya sendiri, Ya. ya berarti itu langsung terjunnya ke pelajar ya kan? Oh, pelajar ya? SMP dan Oke. SMA di Jawa Barat, Oke. khususnya SMP yang Oke. masih kita perlu untuk membangun fondasi mereka. Banyak seperti ya sosialisasi, mengajarkan juga, termasuk mungkin mengajarkan di lab komputer mengenai prompting dan lain sebagainya. Itu kan sangat mendukung ya kayak. Prompting tuh krusial buat saya. Saya kebetulan AI entusias. Buat konten, buat produktivitas, saya buat lain-lain kerjaan dan lain-lain gitu. Saya explore apalagi di dunia konten ya. Betul. Saya ini banget beda prompt beda 2 kata pun menurut saya krusial sih. Betul sekali. Ya kan? Bahkan ada strukturnya. Betul. Buat ngeprompt. Mungkin orang ya awalnya sih saya antusias ketika memang saya cuma merintahin ngasal pakai bahasa sendiri tapi jadi gitu. Saya Iya. pernah tuh. Keren juga ya. Tapi ternyata untuk mendapatkan hasil yang diharapkan sesuai dengan apa yang kita harapkan dengan detail, ya promptingnya pun harus benar dan detail gitu. Betul. Dan ternyata ada strukturnya. Betul sekali. Dan bahkan sekarang yang saya simak ada prompting text biasa, ada JSON prompt Iya. yang semi coding deh JSON. Saya kurang paham betul, cuman kadang saya generator aja gitu. Iya, Dari betul. prompting saya biasa jadi JSON prompt itu keren banget hasilnya, apalagi di konten text to video, text to image. Wah, keren banget lah. Atau image to video itu saya sering pakai lah gitu. Iya. Nice, keren. Sehingga nanti di Jago AI ini sosialisasi terkait itu ya, Betul. bahwa nge-prompt lu gini nih gitu Iya. ke siswa, bahwa Nanti juga kan gimana, saya menyediakan kayak challenge ya kan, untuk memverifikasi data mana sih yang bias, mana Ya. yang sing bener, Ya. mana yang fakta, Ya. mana yang nggak valid. Ya. Jadi mereka nanti disuruh pilih di antara 3 itu, Ya. terus mereka juga disuruh bikin prompt 3 kali percobaan kayak ini outputnya bakal sesuai gak nih? sesuai nggak dengan prompt yang Mereka bikin. mereka bikin. Iya. Nice, keren banget. Seru. Wah, ini harusnya menang ya. Harusnya bisa nih, saya dukung lah. Nanti kan personal branding perlu ya. Iya. Untuk bangun dunia pendidikan, at least ya ini menang kalah biasalah ya. Cuman setidaknya Kanata ini punya potensi, punya value. Harapannya sih punya personal branding yang baik sehingga bisa kasih dampak baik buat masyarakat lah, lewat konten, lewat program, lewat apalah itu terserah ya. Betul. Keren, nice. Akhirnya nanti itu yang akan difokuskan tuh Iya. program itu ya. Ada Betul. lagi yang lain? Itu sih lebih Itu ya, fokusnya, lebih fokusnya dalam ke situ ya. penggunaan AI-nya ya Kang ya. Oke. Biar kita tuh sebagai pelajar tuh bukan jadi konsumen yang pasif, melainkan menjadi kolaborator aktif yang Ya. mampu buat berpikir kritis Ya. dan nggak melupakan bahwa kita itu sebagai manusia yang memiliki naluri. Ya, nice. Tepuk tangan lagi. Keren. Oke, mudah-mudahan Kanatasya dilancarkan, dimudahkan semuanya untuk menghadapi ajang Duta Pendidikan Jawa Barat 2026. Semoga sesuai harapan. Amin. Semoga apapun itu yang terjadi, Kanatasya bisa memberikan manfaat bagi banyak orang. Amin. Ya, dan semoga juga kedepannya apapun itu goals atau harapan cita-cita Kanatasya bisa tercapai dan bisa lagi-lagi memberikan dampak baik untuk masyarakat khususnya di Jawa Barat dan Karawang. Luar biasa. Amin. Amin. Selanjutnya, apa sih harapan, cita-cita atau goals Kanatasya gitu? Lebih ke inilah ya Kang ya, karena cita-cita juga kan kompleks. Kadang Oke. dari kecil sampai sekarang pun kita masih suka berubah-berubah kan ya mengenai cita-cita. Dulu jadi pilot ya? Oh, enggak. Apa jadi polisi? Sempat saya mau jadi model. Oh, Tapi sempat mau jadi ternyata model, oke. hari ini dengan adanya saya di sini, Oke. mungkin saya bisa disebut sebagai role model ya kan. Role model, iyalah. Betul Model kan? kan public figure yang bisa jadi dikagumi gitu oleh Iya. orang. Tapi nggak disangka kan, tanpa kita pungkiri itu cita-cita kecil saya pengen jadi Iya. model, Iya, tahu-tahu iya. sekarang bisa ada di Binet Bisa ini ada kan di ya kan. Binet, ya. Suatu
keistimewaan. Waduh, thank you. Terima kasih banyak. Kalau kita kan punya vision board di every years kan ya. Oke. Kalau untuk tahun ini tuh saya pengen banget tuh ya Kang publish paper. Wow. Publish paper. Itu karya saya sendiri. Wow. Apa itu? Karena kebetulan Paper tentang apa? apapun itu bisa tentang AI oke. dan lain sebagainya. Oh, apapun itu, yang penting pengen publish paper. Saya pengen publish paper. Juga ini sih Kang, pengen lebih ke fokus belajar bahasa lain, bahasa baru. Oke. Rusia? Korea. Oh, Korea. Saya mau gali lagi terkait Kanatasia ini punya program Jago AI, ya, di mana digitalisasi sangat kuat ya. Karena saya juga lihat di portofolionya Kak Natasha, ini keahlian teknisnya kan ada bahasa pemrograman, ya, terus juga ada desain UI UX, web development yang tadi saya bilang di awal. Ini kan berarti digital banget nih orangnya. Terus juga pengalaman organisasinya di Hima tadi udah disebut juga gitu ya. Dan pelatihannya Google IT Automation with Python. Oh, keren banget. Nah, ini kan berarti sangat melek digital banget gitu ya, apalagi sekarang punya program Jago AI. Pernah nggak sih ngalamin internet lemot gitu? Pasti. Itu nyebelin banget sih Kang. Itu apalagi ketika ini ya, kalau ngoding kayak gitu kan berat ya Kang. Kalau internet jelek, Berarti kan kebutuhan, maksudnya kebutuhan Kanatasia sangat butuh internet kan? sangat. Karena di dunia digital ini, Iya. apa-apa yang serba digital, Iya. bahkan seperti yang kita tahu, apa-apa Kris kak, Iya. Payment aja udah digital. Itu kan digital. Ya kan? Kemarin bikin video profile diupload di YouTube. Itu juga butuh pasti internet, ya butuh kan? internet. Pernah tuh nge-lag, berarti kan salah satu hambatan ya. Betul sekali. Nah, saya punya solusinya nih buat Kanatasia nih. Gimana tuh Kak? Solusinya adalah pakai Binet. Jadi Binet ini adalah internet service provider asli Karawang yang menyediakan jaringan internet berkualitas tanpa FUP, tanpa pembatasan kuota, layanannya 24/7. Wow. Jadi customer first nih, customer first. Binet itu luar biasa. Karena Binet, better internet, better life. Internet yang lebih baik akan menghasilkan kehidupan yang lebih baik. Ya betul ya, sekarang digitalisasi. Betul. Di era digital ini, kehidupan sehari-hari tidak luput dari internet gitu. Jadi buat masyarakat Karawang, jangan lupa pakai internet Binet. Boleh hubungin nomor yang ada di deskripsi untuk konsultasi lebih lanjut. Oke, Kanatasia, tadi juga udah sempat di-spill terkait orang yang support system. Boleh kasih ucapan apapun terhadap orang yang support system? Terkhusus untuk orang tuaku, terima kasih banyak. Ya pastinya gak akan ada yang bisa aku berikan sebagai tanda ganti ya. Apapun itu gak ada gantinya ya untuk namanya orang tua. Ya. Aku yang tadinya marah, aku yang tadinya kecewa atas apa-apa yang menjadi keputusan orang tua kan. Tapi ternyata di sinilah aku menemukan ya titik baliknya ya Kang. Ya. Terutama kepada ibu dan ayah, kepada dosen-dosen yang sudah sangat terlibat, apalagi membangkitkan jiwa ingin studi abroad-nya. Ada lagi Pak Chandra, Bu Ina, termasuk Pak Iman, terutama Pak Iman. Beliau yang sudah bantu support saya untuk mengembangkan apa yang ada di dalam diri saya. Ya. Itu sih. Dan boleh kasih pesan untuk masyarakat Karawang nih, khususnya pemuda ya, supaya bisa lebih termotivasi lagi oleh orang yang inspiratif. Satu prinsip yang saya pegang sampai saat ini, kata ayah saya, jangan pernah membantah apa kata Tuhanmu. Yang kedua, jangan pernah membantah apa kata orang tuamu. Yang ketiga, jangan pernah membantah apa kata gurumu. Oke. Ini menjadi pedoman hidup saya yang saya bawa kemana-mana. Karena saya yakin ya ketika tiga ini saya pegang, hidup terasa jauh lebih baik. Wow, luar biasa. Untuk menjadi saya yang sekarang ini tuh nggak mudah ya Kang. Ya. Tentunya jatuh bangunnya ada, Ya. downnya ada, tapi terus mau untuk mencoba berusaha. Kuncinya satu untuk pemuda, yaitu belajar. Oke. Jangan pernah yang namanya
Berhenti merasa untuk belajar ya? Iya, merasa cukup. Kita tuh gak pernah cukup sebenarnya. Iya. Ya, makanya belajar. Yes. Tepuk tangan buat Kak Natasha. Wah, luar biasa banget Kak Natasha. Kita sudah berada di penghujung acara. Ini sebenarnya banyak banget yang mau dibahas, cuma nanti mungkin kita next undang lagi ya kalau jadi duta pendidikan Jawa Barat ya. Iya. Oke. Iya kan. Kak Natasha, terima kasih banyak udah mampir ke Binetalk ya. Semoga nanti kita bertemu lagi setelah jadi duta Jawa Barat. Saya tunggu. Iya. Juga Binet Lovers dimanapun berada, jangan lupa subscribe, komen di bawah siapa lagi yang harus diundang di episode berikutnya. Like dan yang penting share ke teman-teman semua keluarga karena ini sangat luar biasa, episode yang sangat memotivasi, menginspirasi karena gue starnya adalah Kak Natasha, luar biasa. Terima kasih banyak, saya Aldi Depeng dan Kak Natasha pamit undur diri dan ini dia Binet Talk, Better Internet, Better Life dan Binet asli Karawang.